Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Mahaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu kekayaan budaya Nusantara, yakni Angklung Kanekes dari masyarakat Baduy di Banten. Nah, selain itu, di kesempatan pada kali ini, saya juga akan mengkaitkan Angklung Kanekes ini dengan suara Pasundan seberangkat kidung beberapa guyuban Pasundan. Oke, pertama kita lihat di slide pertama ada latar belakang. Ya, seperti biasa, Angklung Kanekes merupakan alat musik tradisional masyarakat adat Kanekes, yakni masyarakat Baduy di Banten, yang memiliki nilai budaya spiritual dan kearifan lokal yang kuat. Nah, angklung ini nggak cuma berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan adat istiadat serta siklus kehidupan masyarakat Kanekes yang menjunjung kesederhanaan dan harmonis dengan alam. Jadi, poinnya angklung Kanekes tuh nggak cuma jadi alat hiburan ya, tapi juga jadi bagian dari tradisi masyarakat itu. Nah, tradisi masyarakat itu tuh udah diwarisin secara turun-menurun. Jadi perlu kita tekankan ya teman-teman, kalau setiap bunyi angklung ini tuh punya makna adat yang dalam. Begitu. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ini tujuannya. Nah, tujuan penelitian ini buat apa sih? Apa yang mau kita cari tahu? Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami makna, fungsi, dan peran angklung Kanekes dalam kehidupan masyarakat adat Kanekes, serta menelaah nilai-nilai budaya Sunda yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Jadi, tujuan kita meneliti tentang budaya angklung Kanekes ini, kita agak supaya kita bisa belajar lebih dalam tentang budaya angklung Kanekes, serta agar kita bisa tuh untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, jadi angklung Kanekes ini mempunyai ciri khas yang berbeda dari angklung pada umumnya, baik dari segi bentuk, jumlah nada, maupun cara memainkannya. Alat musik ini biasanya dimainkan secara berkelompok dan digunakan dalam upacara adat tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertanian dan penghormatan kepada alam. Jadi, angklung Kanekes ini dimainkan untuk upacara adat yang berkaitan dengan pertanian dan penghormatan kepada alam. Itu yang harus ditekankan ya teman-teman. Selain itu, angklung Kanekes tuh kita lanjut slide selanjutnya. Nah, dalam masyarakat Kanekes, angklung Kanekes ini mempunyai nilai filosofis seperti kebersamaan, kesederhanaan, dan ketaatan pada adat. Permainannya tidak hanya bertujuan untuk pertunjukan komersial, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada tradisi dan ungkapan rasa syukur kepada masyarakat atau Sang Pencipta. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira gimana sih proses pembuatannya? Karena kita tadi kan udah tahu buat apa aja sih angklung Kanekes ini sendiri dibuat. Nah, jadi proses pembuatan angklung Kanekes ini dimulai dari pemilihan bambu yang dilakukan secara hati-hati dan mengikuti ketentuan adat. Bambu tuh nggak boleh diambil sembarangan, melainkan pada waktu tertentu yang dianggap baik menurut kepercayaan masyarakat Kanekes sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Nah, proses penggunaan angklung Kanekes juga terikat sama aturan yang ketat, baik dari segi siapa yang boleh memainkan, waktu memainkan, ataupun tujuan permainannya. Angklung ini biasanya dimainkan dalam upacara adat tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertanian, sebagai wujud rasa syukur dan
menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, saya akan tunggu. Sebelum saya lanjut ke kesimpulan, saya akan jelasin ya keunikan dari angklung kanekes ini sendiri. Nah, yang pertama, angklung kanekes ini teman-teman, jadi nggak cuma dimainkan sembarangan ya, karena dia tuh memiliki nilai yang sakral dan hanya dimainkan pada waktu tertentu. Karena berbeda sama angklung-angklung modern, angklung kanekes tuh nggak boleh dimainin sembarangan karena punya nilai sakral bagi masyarakat Baduy, teman-teman. Perlu kita tekankan, aturan adat itu menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi ya di masyarakat Baduy. Lalu selain itu, mengenai budaya dan filosofisnya, terdapat tentang keselarasan manusia dan alam, ketaatan pada adat, kebersamaan masyarakat. Nah, lalu apa hubungannya sih sama video Sora Pasundan yang tercermin dalam Sebrakan Gidun Paguyuban Pasundan? Nah, jadi nilai tersebut sejalan. Kenapa bisa sejalan? Karena ini tuh tentang semangat menjaga jati diri Sunda, kebersamaan serta pelestarian budaya lokal. Nah, melalui angklung ini kita tuh bisa melihat bagaimana masyarakat Baduy memaknai kehidupan yang selaras dengan alam, penuh kebersamaan. Jadi perlu kita tekankan teman-teman, nilai ini tuh sejalan dengan Sora Pasundan dan Sebrakan Kidung Paguyuban Pasundan yang mengajak orang Sunda untuk menjaga budaya dan identitasnya. Nah, jadi selain itu saya akan tekankan ulang tentang pelestarian angklung kanekes itu. Kenapa pelestarian angklung kanekes itu penting? Ya, karena untuk menjaga identitas budaya Sunda dan mewariskan nilai luhur kepada generasi muda serta memperkaya kebudayaan nasional. Jadi begitu. Ya, jadi kita lanjut ke slide kesimpulan. Oke. Jadi angklung kanekes merupakan identitas budaya masyarakat adat kanekes yang syarat dengan nilai religius, sosial, dan budaya Sunda. Keberadaannya menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai adat dan keharmonisan antara manusia, alam, dan juga kepercayaan. Nah, jadi sebagai generasi muda, kita tuh perlu tekankan ya teman-teman, pelestarian angklung kanekes itu mempunyai semangat yang sangat sama dengan Sora Pasundan, yaitu menjaga, merawat, meneruskan budaya Sunda kepada generasi selanjutnya. Oke, baiklah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Tetapi ya, setelah dari yang saya paparkan, semoga dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Sunda di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.